Halo, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vita Evelina Siombing dengan NPM 13119088 dari kelas 2 Manajemen Transportasi A dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung. Jadi di sini saya akan membahaskan yaitu mengenai hasil dari survei lalu lintas yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai tugas saya, dan di sini saya menyelesaikan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lalu lintas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu survei lalu lintas yang saya kerjakan, yang saya lakukan, yaitu di kota Sidikalang. Adapun tujuan melakukan survei ini yaitu saya ingin mensurvei lalu lintas pada ruas jalan Kota Sidikalang untuk mengetahui seberapa padat volume kendaraan yang melintas di Jalan Batangbru Kota Sidikalang berdasarkan ukuran jalan serta untuk mengetahui pergerakan lalu lintas pada jam yang berbeda di Jalan Batangbru Kota Sidikalang tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu aplikasi traffic counting yang sebelumnya telah saya download di HP Android saya di aplikasi Play Store. Nah, adapun letak koordinat jalan menggunakan Google Maps yang saya cari menggunakan Google, yaitu di sini, ini adalah kota Sidikalang, yang mana posisi yang saya survei kali ini yaitu di perempatan jalan yang ada tanda panahnya, Jalan Batangbru Kota Sidikalang, yang mana jalan ini sangat dekat sekali dengan pusat perbelanjaan Kota Sidikalang, yaitu Pasar Sidikalang. Kemudian di sini banyak persimpangan jalan dan kebetulan di sini saya survei sekitaran lampu merah. Nah, ini dia lebih spesifik lagi lokasi survei yang saya kerjakan, yaitu di Jalan 45 nomor 12 Batangbru Sidikalang, Kabupaten Daerah Sumatera Utara, yang mana di sini saya mengambil beberapa sisi foto. Saya mengambil potret sebagai dokumentasi dalam hal mengerjakan survei lalu lintas ini. Nah, ini dia kondisi sekitaran jalan atau dokumentasi survei yang saya kerjakan. Nah, di sini yang telah saya maksud tadi, ini adalah arah menuju Pasar Sidikalang. Di sebelah sini ada persimpangan jalan, di sebelah sini juga ada persimpangan jalan. Ini ada ban kendaraan. Nah, jadi saya menghitung kendaraan dari jalan Jalan Dolok Sanggul, yaitu dari arah mobil ini menuju ke pusat perbelanjaan atau Pasar Sidikalang. Dan di sini saya menggunakan metode survei, yaitu menggunakan metode volume lalu lintas, yaitu menggunakan metode survei observasi, yaitu mencari data dengan cara survei lokasi langsung dan menghitung volume lalu lintasnya langsung. Dan kemudian saya sendiri yang mengolah data tersebut. Dan mode survei geometrik segmen jalan yang saya gunakan yaitu menggunakan meteran kelos. Ini dia contoh meteran kelos seperti yang saya pegang pada saat saya melakukan survei ini. Kemudian alat-alat yang saya bawa yaitu meter kelos, kemudian penggaris, kemudian ada buku sama dan juga pulpen, kemudian HP Android yang telah saya download aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini dia potret situasi keadaan jalan yang mengarah ke pusat kota. Di sini saya mengambil beberapa foto, ini dia situasi kota Sidikalang. Nah, kemudian di sini saya mengambil data-data ukuran jalan dan juga trotoar dan juga pinggiran jalannya saya dengan bantuan adik saya. Nah, ini dia saya mengambil beberapa foto selfie untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Nah, ini dia metode survei geometri segmen jalan yang telah saya dapatkan, yang mana nama jalan yang saya survei di sini yaitu Jalan Batangbru Kota Sidikalang. Kemudian tata guna lahan sebelah kiri kanan jalan terdapat pemukiman warga dan juga beberapa ruko atau toko. Ada toko besar dan juga toko kecil. Jadi
lokasi tempat saya survei ini termasuk padat. Jadi tidak ada kita dapati yang namanya lahan kosong di sekitaran saya melakukan survei. Jadi semuanya dipenuhi rumah-rumah dan juga ruko atau toko. Oh iya, jalan yaitu dua jalur yaitu yang saya ambil mengarah ke kota Sidikalang dan juga apa namanya arus yang berlawanan. Jadi saya mensurvei dua jalur itu saja, dua jalur dengan jalur yang berlawanan. Nah, kemudian lebar jalan yang saya dapatkan, jadi di sini jalan yang saya ukur tergolong dia luas. Jadi ada 12 meter, ini diralat sedikit, 12 meter, yang mana keterangannya di sini sebelah kiri trotoarnya yaitu sekitar 60 cm, kemudian bahu jalan 1,5 meter, kemudian jalannya 6 meter. Jadi tergolong luas. Nah, kemudian begitu juga dengan di sebelah kanan hampir sama juga. Nah, jadi bahu jalan di sini yang saya maksud ini daerah depan rumah masyarakat, rumah warga yang masih biasa dijalani sebagai pejalan kaki 5 atau masih bisa dijalani menggunakan sepeda gitu atau yang bukan kendaraan. Nah, kemudian saya di sini tidak terlalu menghitung depan rumah masyarakat atau apa namanya teras toko-toko atau ruko di sana saya tidak hitung. Nah, kemudian keterangan penggunaan di sini ada keterangan juga sebentar. Penggunaan jalan pada volume kendaraan yang melewati jalan tersebut cukup optimal karena di sini tergolong lancar ya, tidak sering kita jumpai yang namanya kemacetan. Jadi paling dia macet karena ada lampu merah gitu, atau karena ada kecelakaan. Sebenarnya kalau perharinya seperti saat ini mungkin lancar-lancar saja, jadi cukup optimal itu dia. Nah, kemudian ini dia data-data yang telah saya dapatkan. Saya mengukurnya, saya menghitung volume kendaraan tersebut per 15 menit. Jadi saya menghitung ada kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, angkutan umum, angkutan bus, atau truk. Di sini saya gabungkan bus dan truk. Nah, kemudian pejalan kaki tidak memang saya hitung, tetapi di data saya selanjutnya mungkin tidak saya hitung lagi. Tidak terlalu ikut saya olah gitu. Nah, ini dia jumlah volume kendaraan sebaliknya atau jalur sebaliknya. Kalau tadi kita hitung dari arah Dolok Sanggul menuju kota Sidikalang atau pusat perbelanjaannya, maka di sini kita menghitung kebalikannya. Itu dia, dari daerah pasar menuju ke tempat saya tinggal atau jalan Dolok Sanggul atau jalan ke arah Danau Toba. Nah, kemudian di sini saya akan menghitung volume dan kapasitas menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan sebelumnya menggunakan PPT atau materi sebelumnya di SIF. Jadi di sini karena yang saya hitung di sini tergolong perkotaan, jadi saya ambil yang rumus bagian perkotaan. Yang mana ini dia telah tercantum bahwasannya C sama dengan C0 dikali VCW dikali F CSP dikali FCSF kali FCS atau di sini yaitu SMP per jamnya. Kita akan cari SMP per jamnya, di mana C-nya adalah kapasitas, C0-nya kapasitas dasar atau SMP per jamnya, kemudian FCW yaitu faktor penyesuaian lebar jalan, lebar jalur jalan lalu lintas, kemudian FCSP faktor penyesuaian pemisahan arah, kemudian FCSF yaitu faktor penyesuaian hambatan samping. Kemudian yang terakhir ada FCS yaitu faktor penyesuaian ukuran kota. Jadi saya menggunakan rumus yang ini.
Nah, kemudian di sini saya telah, menghitung atau mengolah data saya, yaitu per jenis kendaraannya. Nah, per jenis kendaraannya, yang mana di sini saya hitung juga, seperti yang telah saya beritahu sebelumnya, saya hitung yaitu per 15 menit. Nah, di 15 menit pertama, saya menghitung ada 127 pengendara motor, kemudian ada 78 pengendara mobil atau mobil pribadi dan sejenisnya, kemudian di sini juga termasuk yaitu pick up dan lain-lain. Nah, kemudian kendaraan umum yaitu seperti bus, kemudian apa namanya, mobil angkutan mobil angkutan, itu dia. Baik itu angkutan, barang ataupun angkutan manusia. Nah, kemudian di sini juga saya hitung ada beberapa truk, yang mana di 15 pertama hanya ada 4 truk. Memang di sini termasuk agak padat, tetapi di sini karena ini merupakan jalan lintas, jadi bebas, mobil angkutan apapun melewati jalan ini cukup bebas. Nah, kemudian total total per 15 menit, jadi volume lalu lintas yang melintasi jalan tersebut dalam 15 menit pertama, yaitu ada 224 kendaraan, baik itu motor, mobil, kendaraan umum, dan truk. Itu dia. Namun di sini saya tidak terlalu menghitung yang namanya pejalan kaki atau yang tidak kendaraan transportasi lah. Nah, kemudian yang kedua, di 15 menit kedua, di sini motor cukup sedikit karena terjadi sedikit gerimis ya. Di sini berkurang, yaitu 79 motor, kemudian 87 mobil, kemudian 12 kendaraan umum, seperti pengangkutan bus gitu. Nah, kemudian truk ada 6. Yang mana totalnya di sini di 15 menit kedua, yaitu 154 pengendara. Nah, kemudian begitu juga dengan seterusnya sampai ke jam ke-15 atau jam 5 sore. Nah, di sini saya telah menghitung total data yang saya kumpulkan yaitu per jam. Yang mana saya hitung dari 15 menit pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga pukul 4 sore atau 16.00, yang mana saya hitung motor, mobil, kendaraan umum, dan truk, jumlahnya ada 791 kendaraan yang melewati jalan tersebut. Nah, kemudian di jam kedua, dari jam 16.00 sampai dengan jam 15.00 atau pukul 5 sore, di sini terdapat 793 kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya berbeda beberapa menurut survei saya ini hanya berbeda beberapa kendaraan saja. Nah, yang mana total dari semuanya selama 2 jam saya melakukan survei itu ada 1.584 kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Nah, kemudian di sini ada volume sesuai jenis kendaraan, yang mana tidak jauh dari seperti yang saya beritahu tadi, yang telah saya sampaikan. Di sini hanya totalnya ya, perbedaannya dari yang tadi itu. Totalnya setelah dijumlahkan semuanya 791, 757, dan selanjutnya itu dia. Dan di sini yang paling banyak itu volume yang paling banyak melintasi jalan tersebut di jam ke 15.30 sampai dengan 16.30. Itu dia. Nah, kemudian di sini juga ada volume kendaraan sesuai jenis, data volume kendaraannya sesuai jenis dalam SMP per jam. Nah, di sini apa namanya?
Saya telah menggunakan rumus-rumus yang sebelumnya, ini menggunakan MC, LF, HV, gitu dia ya. Nah, di sini saya telah masukkan rumus-rumus tersebut, dan hasilnya seperti ini. Setelah diolah, dijumlah-jumlahkan, dikali-kalikan, itu dia, dapatlah hasilnya di periode waktu 15 sampai dengan 16 jam. Di sini 1 jam, MC-nya dapat 153,75. Nah, kemudian mobil atau LF-nya terdapat 296. Kemudian umum dan truk terdapat 80,4. Yang mana totalnya di sini dapat 530,15 kendaraan. Nah, begitu juga dengan selanjutnya sampai dengan jam 15.00. Jam 15.00. Nah, kemudian volume kendaraan sesuai jenis dalam SMP per jam. Sama ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Setelah kita masukkan rumus-rumusnya, dapat hasilnya seperti yang ini. Itu dia. Nah, ini dia kapasitas jalan yang telah saya dapatkan. C0-nya yaitu 495, FCW-nya yaitu 2,49, kemudian 0,7636, C0-nya tadi 990, selanjutnya FCSP-nya yaitu 50 kurang 50 sama dengan 1, dan selanjutnya yang mana di sini dapatlah C-nya yaitu sesuai dengan rumus yang pertama yang awal tadi, dapatlah 635,00976 SMP per jam, dan volume lalu lintasnya yaitu 548 per jam. SMP-nya, SMP per jam. Nah, DS-nya yaitu dapatlah 0,862978862. Itu dia. Nah, di sini sebenarnya, oh ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini sebenarnya saya mengerjakannya menggunakan apa namanya? Di sini saya menggunakan Excel. Sebentar, gimana? Saya agak bingung menggunakan aplikasi Zoom, mohon maaf. Aduh. Nah, ini dia. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Excel. Nah, saya olah data-data saya di sini. Dan saya pindahkan ke PPT. Oke, mungkin cukup. Oh iya, nih ada kapasitas. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami, dan semoga hasilnya memuaskan juga. Mohon kepada dosen kami. Di sini saya akan berusaha untuk mengoptimalkan skill saya untuk melakukan survei lebih lanjut lagi. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.